Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Salam rindu untuk berkumpul lagi di rumah Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya rindu sharing pada Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-16. Ya, Efesus pasal 6 ayat yang ke-16. Ini adalah salah satu perlengkapan senjata Allah yang harus saya dan saudara pakai. Ayat 16 katakan seperti ini, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, dalam segala keadaan kita harus pakai perisai iman Bapak Ibu. Nah, apa itu perisai iman? Perisai iman itu adalah tindakan kita sebagai orang beriman. Ya, tindakan kita sebagai orang beriman. Itulah yang dikatakan sebagai perisai. Ya, fungsi dari perisai itu adalah melindungi kita. Ya, itu adalah melindungi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini Rasul Paulus ingin menasihatkan kita melalui firman Tuhan ini bahwa kita harus menggunakan perisai iman itu sehingga kita tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Ya, ketika Tuhan izinkan situasi-situasi yang buruk datang menimpa kita, ketika Tuhan izinkan kita ada dalam kondisi-kondisi yang tidak baik, ya, maka hal yang terpenting adalah kita harus mempergunakan senjata, yaitu dengan menggunakan perisai iman Bapak Ibu. Nah, dalam Yakobus bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita, namun pencobaan itu datang daripada iblis. Oleh sebab itu iblis akan selalu datang. Ya, Alkitab berkata dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan waktu kita membuka celah sedikit, ya baik itu dari pikiran dan hati kita, maka iblis akan menyerang kita. Dan tanpa sadari kita akan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Nah, pentingnya perisai iman di sini adalah untuk melakukan tindakan iman. Nah, contoh tindakan iman Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, Alkitab mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kita harus mengasihi musuh. Nah, itulah tindakan iman. Ya, kita harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali Bapak Ibu Saudara yang semua itu adalah tindakan iman. Tindakan iman untuk apa? Untuk membuat kita tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus mengasihi musuh sekalipun orang itu berbuat jahat terus kepada kita. Tetapi ya, kita tetap berkata bahwa kita harus melakukan tindakan iman, yaitu mengasihi dia, sehingga kita tidak gampang menaruh rasa kebencian kepada mereka. Ya, kita tidak gampang menaruh rasa iri hati. Kita tidak gampang menaruh rasa dendam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, kita harus menggunakan ini perisai iman, tindakan iman, yaitu mengasihi mereka yang menyakiti kita. Ya, kita harus mengasihi mereka, dan harus bukan mengasihi, tapi lebih daripada itu harus mengampuni. Ya, Alkitab berkata 70 kali 7 kali harus dalam satu hari kita harus mengampuni. Nah Bapak Ibu Saudara, ini semua adalah tindakan iman. Tindakan iman yang akan melindungi kita untuk kita tidak cepat benci. Bahkan tindakan-tindakan iman inilah yang akan melindungi kita agar kita tidak sombong dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak angkuh dalam kehidupan kita. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Nah, itulah tindakan-tindakan orang beriman. Orang yang beriman itu harus ada, ada pada tindakan-tindakan iman, ya, yang dimana diajarkan oleh Yesus, bahkan Paulus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kita berjalan sepanjang hari ini, ya, dengan tindakan-tindakan iman kita, ya, yang mungkin bagi dunia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu itu pasti mungkin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.